Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tidur itu merupakan kebutuhan manusia dan bahkan makhluk hidup yang lain setiap hari memerlukan itu. Karena tidur itu selain menghilangkan kecapean, menghilangkan rasa ngantuk, juga akan menyebabkan kita itu menjadi bugar kembali di hari berikutnya setelah seharian kita bekerja. Dari sisi psikologis, tidur juga membuat kita itu lebih nyaman, lebih rileks, lebih tidak ada ketegangan-ketegangan dalam tubuh kita. Sehingga dengan demikian, maka rasa gembira, nyaman, lebih enak itu muncul dan itu yang akan menambah imunitas kita. Kalau kita lihat dari sudut agama, sebenarnya tidur juga merupakan kudratullah. Itu takdir tidur itu sebenarnya. Bahwa itu ada mekanisme alamiah. Setelah kita bekerja mencari nafkah, kemudian istirahat, segar kembali. Seperti difirmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan juga mendapatkan anugerah sebagian darinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan tidur itu. Allah mengatur mekanisme itu. Begitu pentingnya bahwa tidur itu bagi kepentingan manusia, sehingga di dalam Al-Quran juga tidak hanya satu kali disebut masalah tidur ini. Dalam surat yang lain, dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11, dikatakan bahwa malam hari itu pakaianmu, sedangkan siang hari itu adalah untuk mendapatkan penghasilanmu. Ini adalah satu mekanisme yang diatur oleh Allah. Atau kalau kita jalankan dengan benar, maka sebenarnya tidur itu juga merupakan ibadah. Oleh karena itu kalau saya kumpulkan beberapa anjuran-anjuran yang diberikan pada waktu tidur atau merupakan persyaratan tidur, itu antara lain adalah bahwa sebelum kita tidur harus dimulai dengan berwudu. Artinya kita itu membebaskan dari persoalan-persoalan. Kita membersihkan diri, membuat diri kita itu bersih. Lalu yang kedua adalah tidur diseyogiakan sesudah sholat isya. Kemudian berikutnya adalah bahwa tidur itu harus berdoa. Ada doa tidur. Dan juga membaca surat-surat yang lain. Itu dianjurkan. Dan anjuran berikutnya adalah bahwa tidur itu dibuat miring ke kanan. Ini juga merupakan anjuran dan banyak yang menyebut bahwa miring ke kanan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidur yang benar sebenarnya ini juga merupakan ibadah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam praktek ternyata tidur tidak sesederhana itu. Banyak orang, khususnya bagi para lansia atau yang sudah menginjak dewasa, yang mempunyai kesehatan kurang baik, yang banyak persoalan hidup, tidur tidak mudah. Banyak orang yang rasa-rasanya tidak bisa tidur. Dan lalu ini disebut sebagai insomnia. Ini adalah gambaran orang yang tidak bisa tidur. Dan kalau memang benar-benar tidak bisa tidur, maka akibatnya itu kurang baik bagi kesehatannya.
dia akan di hari berikutnya akan loyo, akan tidak segar, akan banyak persoalan ruwet, di mukanya itu kelihatan ruwet, karena tidak sehat lagi. Oleh karena itu banyak cara, bagaimana itu sebenarnya kita harus tidur. Yang paling gampang, sudah barang tentu tidur mengandalkan dengan obat-obatan. Kita pergi berobat, mendapatkan obat tidur, selesai. Terlepas dari popularitas yang namanya obat semacam ini, banyak yang mengalami side effect atau efek samping yang tidak ringan. Banyak yang mengalami gangguan-gangguan kesehatan, karena bagaimanapun obat adalah bahan kimia. Obat itu menyelesaikan di satu sisi, tetapi juga membuat masalah di sisi lain. Bisa berakibat gangguan pada ginjal atau organ tubuh yang lain. Oleh karena itu, mestinya kita harus lebih hati-hati itu. Dan banyak di antara pakar kesehatan yang memberikan solusi. Kalau tidak menggunakan obat, ya marilah kita berikan solusi tidur yang sebaik-baiknya. Misalnya saja, di dalam literatur yang saya kumpulkan, ada tulisan-tulisan banyak ahli itu mengatakan bahwa sebelum tidur itu bebaskan dari pikiran-pikiran yang membelenggu. Jadi hindari pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Kemudian berusahalah makan yang sehat, perilaku hidup sehat. Kemudian yang ketiga, berolahragalah yang teratur. Dan yang keempat hendaklah bisa mengelola stres. Karena stres itu akan membebani pikiran, sehingga harus dihilangkan. Kemudian juga dianjurkan waktu tidur. Tidur itu dianjurkan untuk orang tua, ya mestinya sudah 7 jam atau kurang boleh. Tapi kalau masih muda harus 7 jam lebih. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian ada satu peneliti lain, namanya Kandasari, yang menulis The Secret of Five Elements. Itu menyebutkan bahwa waktu tidur yang baik adalah mulai jam 10, jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau waktu setelah jam 10 sampai 12 malam, itu sudah berkurang nilainya. Apalagi kalau sudah lebih dari jam 12 malam, sampai jam 2, itu sudah sangat-sangat sedikit nilainya, dan bahkan kalau lebih dari jam 2 malam, itu justru sudah hampir tidak ada. Itu menurut penelitian Kandasari. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekarang ini berkembang metode baru yang disebut dengan spiritual mindful sleeping. Ini dikembangkan oleh teman saya, Saudara Dewanto dari Bogor. Yang pada prinsipnya adalah kita berusaha atau kita dianjurkan untuk memisahkan pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita sementara menjelang tidur. Atau dengan kata lain, aspek kognitif kita jangan dibawa pada saat mau tidur. Kita jangan memikirkan sesuatu, analitis, kritis, dan sebagainya yang pada umumnya masuk kelompok aspek kognitif itu. Jangan dipikir itu. Tetapi justru yang diharapkan adalah kita mensinkronkan diri kita yang aktual dan diri kita yang
seharusnya. Jadi kita yang aktual, itu kan kita masih berpikir, kita tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran, kita masih tidak lepas dari apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi yang diri kita seharusnya, kalau mau tidur itu kan kita bisa tidur dengan nyaman. Nah ini coba disinkronkan. Dan itu harus dilakukan dengan latihan, latihan, dan latihan. Ada beberapa cara yang disarankan oleh beliau itu. Yang pertama adalah bahwa berdoalah sebelum tidur. Bukan sekedar berdoa, tapi maknailah doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makna itu, ya Allah, atas namamu saya tidur, atas namamu saya bangun. Artinya adalah kita harus betul-betul memanai bahwa tidur atau bangun itu adalah kehendak Allah. Kita pasrahkan saja kalau kita betul-betul bisa memanai itu. Kalau kita tidak bisa berdoa dalam bahasa aslinya, yang penting makna itu bisa disampaikan walaupun itu dalam bahasa Indonesia. Kemudian tahap kedua yang disarankan adalah tersenyumlah. Tersenyum itu menggambarkan bahwa inti keikhlasan seseorang. Ikhlas kepada siapapun. Kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita harus ikhlas. Apapun, ikhlaskan itu semuanya. Bahkan kalau perlu, kita perlu minta maaf. Lakukan permintaan maaf itu. Bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan khususnya di hari ini. Bisa juga kepada teman, saudara, keluarga tadi, dan juga bukan tidak mungkin pada diri sendiri. Kita banyak mendolimi diri sendiri. Ini contoh-contohnya juga banyak. Ini kita lakukan. Dan yang terakhir sudah barang itu, kita harus selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bahwa kita sampai saat ini, atau saya sampai saat ini, masih bisa menikmati tidur untuk beristirahat sesuai dengan kodratmu ya Allah. Rasakan, rasakan, rasakan itu. Dan itu perlu dilatih. Tidak bisa lalu saya beritahukan, saya sampaikan, nanti selesai atau selesai mendengar ini, lalu akan dijalankan. Bisa, tidak. Ini dilatih, dilatih, dilatih. Dengan cara latihan, maka kita itu nanti akan terbebas diri kita dari hal-hal duniawi, seakan-akan dalam tanda petik, lalu kita sudah melepaskan itu. Kita serahkan sepenuhnya. Kita pasrah sepenuhnya kepada Allah. Inilah tidur sambil kita beribadah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, masih ada teknik lain untuk mempermudah kita tidur. Kalau yang pertama, kedua, ketiga, itu lebih ke sifatnya spiritual. Tapi yang keempat ini lebih mengarah ke hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi teknis sekali. Teknis keilmuan saja. Yaitu adalah yang mendasarkan bahwa manusia atau pikiran manusia itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan frekuensi gelombang otaknya. Pada kondisi sadar semacam ini adalah satu frekuensi gelombang otak yang paling tinggi. Kemudian kalau itu bisa kita turunkan lagi,
maka itu yang disebut dengan eh, ada orang yang menyebut sebagai kusuk, ada orang yang menyebut sebagai pikiran bawah sadar, dan lebih turun lagi itu mencapai 4 Hz frekuensi gelombang otaknya ke bawah itu tidur. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita membimbing diri kita atau orang lain menjadi frekuensi gelombang otak yang turun tadi. Pada prinsipnya sebenarnya ini adalah ilmiah, pada prinsipnya itu adalah karena latihan, karena skill sebenarnya. Ada dua bentuk untuk menurunkan frekuensi gelombang otak dari frekuensi tinggi 14 Hz ke atas sampai ke 4 Hz ke bawah. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan verbal. Kita bisa lakukan dengan bicara. Ini yang disebut dengan hipnoterapi atau salah satu metode hipnoterapi. Dan yang kedua adalah non-verbal yang disebut dengan mind technology. Ini bisa latihan. Ini bisa dilakukan semua orang dengan berlatih, dengan belajar. Kalau kita belum belajar, kita mau shortcut, kita bisa minta bantuan siapapun yang ahli. Sekarang tenaga ahli di bidang hipnoterapi dan bidang mind technology banyak, hampir di setiap kota besar ada. Baik yang bayarnya murah sampai bayarnya tinggi. Kita bisa pilih siapapun. Prinsipnya sama saja, yaitu membantu kita untuk bisa tidur yang berkualitas. Sebenarnya kalau kita mampu, kita bisa belajar sendiri melakukan itu, tidak usah meminta bantuan orang lain. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah beberapa metode yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memilih salah satu yang paling cocok di antara kita. Karena tidak mungkin bahwa satu orang itu bisa sama dengan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau kita tidur dengan baik, kita otomatis itu adalah merupakan kodratullah. Otomatis itu adalah ibadah. Otomatis badan kita menjadi sehat. Otomatis secara psikologis kita akan merupakan atau dalam bentuk kondisi yang nyaman. Sehingga imunitas kita akan bertambah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.